pam 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 pam. Bersorak-sorak, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Ini buat Rauna. Yes, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, oh. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorak, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Come on. Tuhan akan menyertai langkahmu. Kau akan berjalan menuju kemenangan demi kemenangan. Bersama Tuhan tidak ada perkara pun satu pun yang mustahil. Sama-sama roh dengan dekat. Param pam 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 pam. Sama-sama dekat. Param pam 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 pam. Aman. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan amin, bersama kita, di dalam kita. Dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. One more time. Param pam 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 pam. Ampuni kami Tuhan kalau kami ragu bahwa Engkau memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kau menyatakan dirimu pagi hari ini. Aku akan memberikan kemenangan. Arauna.
Siapkan langkah kaki. Ladang sudah menguning, siap untuk itu. Tanggalkan segala beban. Latihlah dirimu sedemikian rupa, sehingga aku dapat berlari menuju pada panggilan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan kasih-Mu. Dalam pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidup. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, ya Tuhan. Tetap Kau pandang hingga dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Pengorbanan Kau jadikanku baru. Kami kagum Tuhan. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, ya Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku.
in this place. Oh, I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your one. I am yours. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your arms. I am yours now forever. Your grace, I surrender. You are mine. Kau membuatku sesuai rencanamu, ya Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua kekhawatiranmu. Ku milikmu. Semua kekuranganku maupun kemampuanku, ya Tuhan, tetap kau pandang indah dalamku. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Salam sejahtera, kekasih Kristus dimanapun kita berada. Doa saya selalu supaya kasih, penyertaan, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan. Saya berdoa supaya hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Saya pun menjadi murid dari pengajaran yang kita akan sama-sama belajar hari ini. Izinkan saya untuk mengucapkan Happy Mother's Day. Ya, hari ini di setiap minggu kedua Mei itu adalah perayaan Hari Ibu Internasional. Dan saya berdoa untuk para wanita dan para ibu khususnya dimanapun engkau berada yang bersama-sama dengan kami beribadah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sahabat terbaik lewat Roh Kudus-Nya menyertai, menguatkan, bahkan lewat para wanita dan khususnya para ibu. Kita melahirkan generasi yang perkasa di bumi, yang menyatakan kasih dan karunia Tuhan di setiap pergaulan, di setiap generasi, dimanapun mereka berada. Saya berdoa kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan para wanita dan para ibu khususnya. Nah, hari ini saya memberi judul firman Tuhan yaitu pembawa damai. Peacemaker. Pembawa damai itu apa sih maknanya? Pembawa damai adalah seseorang yang menolong agar orang lain atau suatu keadaan menjadi penuh dengan sukacita, penuh dengan happiness daripada pengaruh orang lain atau pengaruh pada satu keadaan itu penuh dengan kemarahan. Atau peacemaker juga itu dibutuhkan pada waktu keadaan situasi perang di sebuah lokasi atau di sebuah tempat. Pembawa damai, saudara, itu sendiri perlu memahami apa itu arti damai. Damai artinya tenang dan sukacita. Orang atau seorang pembawa damai itu menciptakan suasana, building atmosphere. Suasana di rumah, di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan, bahkan di sebuah bangsa atau kota. Menciptakan suasana apa? Suasana yang tenang dan penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, happiness. Saudara, di bulan Mei ini ada 2 peringatan hari yang penting sekali bagi gereja, yaitu yang pertama peringatan kenaikan Tuhan Yesus
ke surga. Dan seperti dia naik ke awan-awan, Tuhan katakan bahwa dia akan turun ke dunia menjemput kita sekalian untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup kita di bumi ini bukan hanya sekedar di bumi. Tahukah saya dan saudara bahwa kita didesain untuk kekekalan? Apa saja yang saya dan saudara kerjakan, itu kita harus bertanggungjawabkan. Apa saja yang kita kerjakan, itu akan menjadi kekuatan yang memampukan kita. Apakah kita akan dijemput oleh Kristus pada waktu kedatangan kedua kali atau tidak. Dan yang kedua, hari yang kita peringati sebagai gereja yang penting adalah pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, yaitu ditandai dengan murid-murid yang berkumpul waktu itu. Terjadi tiupan angin yang keras dan terlihatlah lidah-lidah api di atas kepala para murid-murid, dan mereka ditandai dengan menyembah Tuhan, berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh adalah salah satu tanda kita dibaptis atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, tahukah saudara bahwa Yesus adalah pembawa damai yang terbaik? Setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya untuk tinggal di hati saya dan hati saudara. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, ada di bawah pemerintahan the kingdom of Christ, kerajaan surga itu saudara, maka saya dan saudara akan menjadi pembawa damai. Apa agenda seorang pembawa damai saudara? Ya, apa yang harus dikerjakan? Apa yang menjadi agenda bagi pembawa damai, yaitu saya dan saudara? Yang pertama, seorang pembawa damai itu memberi kekuatan. Memberi dari kelimpahan. Tidak mungkin orang memberi sesuatu yang dia tidak punya. Jadi agenda yang pertama itu memberi kekuatan. Yang kedua, membangun kesabaran. Membangun perlu usaha dan waktu. Dari dasar. Seorang pembangun adalah seorang yang punya tujuan. Yang ketiga, agenda seorang pembawa damai adalah menciptakan kesatuan. Menciptakan dari yang tidak ada kesatuan menjadi ada kesatuan. Mengatasi sebuah kebutuhan akan kesatuan, difasilitasi, diciptakan untuk terjadinya sebuah unity atau kesatuan. Saudara, poin yang pertama, pembawa damai agendanya adalah memberi kekuatan. Seorang pembawa damai adalah seorang pemberi kekuatan. Pemberi kekuatan tidak mungkin bisa memberi kekuatan jika dirinya sendiri tidak menjadi sumber kekuatan. Kita harus memberi dari kelimpahan, apa yang lebih dari hidup kita. Waktu kita lebih dengan kekuatan, penuh dengan kekuatan, maka kita bisa mampu memberikan kekuatan di manapun saya dan saudara berada. Kita memberi karena kita memiliki kekuatan. Dan saya dan saudara sebagai pembawa damai itu menjadi pelaku yang menyatakan kekuatan dimanapun saya dan saudara ada. Yang kedua, agenda pembawa damai adalah membangun atmosfer kesabaran. Saudara, membangun sebuah gedung itu memerlukan waktu, usaha dan waktu. Jadi membangun kesabaran pun dimanapun saya dan saudara ditempatkan, itu juga memerlukan usaha dan waktu. Katakan sama-sama, usaha dan waktu. 2, 3. Usaha dan waktu. Dari dasar, membangun itu dari dasar, dari sesuatu yang sangat sederhana, fondasi. Nah, membangun kesabaran, kita perlu membangun dari dasar. Nah, orang-orang yang membangun kesabaran itu selalu punya tujuan, punya goal, bukan dirinya sendiri, tetapi menciptakan sebuah atmosfer kesabaran di setiap tempat, di setiap komunitas dimanapun dia ada. Nah, agenda pembawa damai yang ketiga yaitu apa? Menciptakan kesatuan. Kesatuan, unity itu diciptakan, saudara. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Para wanita yang saya kasihi, para ibu yang saya kasihi, saya dan saudara perlu menciptakan kesatuan. Menciptakan itu selalu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Pencipta bola lampu itu dari sesuatu yang tidak ada. Menciptakan bola lampu sehingga ada bola lampu yang menerangi, yang membantu kita sampai hari ini. Orang-orang yang menciptakan biasanya itu untuk mengatasi suatu kebutuhan. Di setiap tempat yang membutuhkan kesatuan. Saya dan saudara perlu melihat kebutuhan itu. Dan agenda seorang pembawa damai, dia menciptakan kesatuan dimanapun dia ada. Bagaimana saya dan saudara melihat sebuah komunitas atau pergaulan atau persahabatan itu baik? Lihat dari kualitas yang dihasilkan, dampak yang dihasilkan. Seseorang ada di sebuah komunitas, kemudian dimanapun dia ada membawa damai,
Agendanya menjadi peacemaker, pembawa damai, menciptakan kesatuan di mana setiap seseorang itu hadir, maka tercipta sebuah kesatuan, tercipta atmosfer kesabaran, tercipta atmosfer kekuatan. Maka seseorang itu dipakai Tuhan untuk menjadi peacemaker, pembawa kebenaran. Matius 5 ayat 9. Saya ambil dari terjemahan BIMK. Dikatakan seperti ini. Mari kita baca bersama-sama saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Perhatikan, Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Terjemahan The Message dikatakan seperti ini. Engkau diberkati ketika engkau, saya dan saudara, menjadi saksi atau memperlihatkan kepada orang lain bagaimana bekerja sama lebih mengejar kerjasama daripada persaingan, kompetisi, atau bahkan pertengkaran. Kapan? That's when you discover who you really are. Itu terjadi saat saya dan saudara menemukan siapa diri saya dan saudara di tengah-tengah keluarga Allah. Keluarga Allah di sini tentunya adalah keluarga Allah juga salah satunya komunitas gereja lokal di mana kita digembalakan. Alkitab katakan orang yang membawa damai, pembawa damai itu bukan kita yang mengakui loh. Tapi Allah, Tuhan Yesus sendiri akan mengakui saya dan saudara menjadi anak-anaknya. Allah di dalam Kristus Yesus mengakui saya dan saudara adalah anak-anaknya. Bayangkan jika saya dan saudara diakui sebagai anak oleh seorang raja. Baru-baru ini kita menyaksikan di sebuah kerajaan ada pelantikan seorang raja. Saya dan saudara diakui sebagai anak seorang raja. Betapa fasilitas dan keistimewaan terjadi saat kita diakui menjadi seorang anak raja contohnya. Nah saudara, waktu saya dan saudara membawa damai, kita menjadi pembawa damai, Allah mengakui saya dan saudara jadi anak-anaknya. Pesan ini menjadi kuat saudara. Kita bukan yang dipanggil untuk diselamatkan. Tetapi Allah Bapa di dalam Kristus Yesus mengakui saya dan saudara menjadi anak-anaknya saat saya dan saudara menjadi pembawa damai. Dengan kata lain, jika saya dan saudara tidak menjadi pembawa damai, Allah tidak akan mengakui saya dan saudara menjadi anak-anaknya. Menjadi pembawa damai itu besar dampaknya. Bahkan tidak mudah untuk dikerjakan. Tapi waktu saya dan saudara khususnya di hari Mother's Day Internasional ini, bagi para wanita, bagi para ibu, bagi para istri, dimanapun engkau ada, apapun profesimu, waktu engkau dan saya membawa damai, maka Allah Bapa di surga di dalam Kristus Yesus akan mengakui saya dan saudara menjadi anak-anaknya. Nah, izinkan saya membawa satu tokoh di Alkitab yang seringkali jarang tuh disinggung, yaitu Abigail. Kisah lengkapnya di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 44. Setelah itu, setelah apa? Setelah Saul mati. Jadi ini kejadian setelah Saul mati. Daud menjadi penguasa Israel waktu itu dan tidak mungkin tidak ada orang yang tahu, saudara. Tidak mungkin ada orang yang tahu tidak mungkin ada orang yang tidak tahu, maafkan saya, bahwa Daud itu raja gitu loh saudara. Nah ini kisah dimulai dari situ. Setelah itu Daud pergi ke padang gurun Paran. Ayat kedua dan ketiga, di kota Maon ada seorang laki-laki dari kaum Kaleb, namanya Nabal. Ia mempunyai tanah peternakan di dekat kota Karmel. Ia sangat kaya dan memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Abigail istrinya cerdas dan cantik. Tetapi Nabal bertabiat kasar dan berkelakuan buruk. Pada suatu hari Nabal sedang menggunting bulu dombanya di Karmel. Nah, Alkitab dengan jelas menulis bahwa di sebuah kota yang namanya Maon ada seorang laki-laki yang namanya Nabal dari kaum Kaleb, saudara. Menjadi pertanyaan besar. Mungkin suatu hari kita akan belajar. Mengapa ada dari keturunan Kaleb yang begitu buruk tabiatnya dan berkelakuan buruk? Alkitab mencatat Abigail yang menjadi istri Nabal dikatakan dia cerdas.
punya knowledge, terjemahan yang lain mengatakan. Terjemahan lain mengatakan dia penuh hikmat. Dan dia dekat dengan Tuhan, dia kenal Tuhan secara pribadi. Dan bukan hanya itu saudara, dia cantik. Ini kalau bahasa sekarang, dia itu cantiknya inside out. Ya, brain, beauty, behaviornya. Jadi otaknya ada isi, fisiknya cantik, attitude sikapnya terpuji. Itulah Abigail. Nah saya mau katakan, orang yang begitu baik, begitu luar biasa seperti Abigail, bisa gak ketemu orang yang salah? Bisa, itu Alkitab mencatat. Bahwa Nabal, ya namanya Nabal, bebal begitu. Arti Nabal itu bodoh, tidak berhikmat. Bahkan dikatakan kasar, ya emosional, meledak-ledak. Orang di Makassar bilang Pak Bambang Ganatolo, ya gampang meledak, gampang tersulut, gampang tertrigger tanpa kebijakan untuk bagaimana bersikap. Nah, seringkali mungkin waktu saya menyampaikan kebenaran, engkau seorang wanita, seorang istri yang hidupnya penuh pergumulan. Karena engkau hidup bersama-sama dengan suami atau pasangan yang tidak takut Tuhan, yang kasar bahkan berkelakuan buruk. Mari kita belajar dari Abigail. Kenapa sampai Alkitab mencatat nama dari Abigail? Dan saudara, kisah kemudian, Nabal itu sedang menggunting bulu dombanya. Kemudian Daud itu menyuruh utusannya. Dan waktu dia menyuruh utusannya, cerita singkatnya, Daud mengatakan, ayo ketemui dan minta beberapa perbekalan. Karena selama ini kita tidak pernah mengganggu ternak dari Nabal, bahkan kita melindunginya. Jadi Daud mendatangi lokasi Nabal dan Abigail dengan damai sejahtera. Bahkan utusannya mengatakan peace, ya, mengatakan damai. Zaman dulu gitu, kalau ketemu orang tidak dikenal, maka mereka akan memberi salam seperti itu. Salam damai untuk engkau, untuk keluargamu, untuk kita sekalian. Tetapi dalam kisah yang sudah bisa baca lengkap, Nabal itu sombongnya luar biasa. Dia tadi katakan kasar, perlakuan buruk. Dia itu menyebut Daud dengan tidak hormat. Siapa tuh Daud? Anak Isai. Dengan kata lain, dia tidak mengakui kerajaan dari Daud. Dia sombong, dia kasar seperti itu. Dan hampir saja terjadi pertumpahan darah waktu utusan Daud kembali kepada Daud. Nah saudara, kata Abigail sendiri, ya kalau sudah lihat di depan, itu ada kalimat yang menyentuh saya dan menjadi kalimat yang luar biasa dari Abigail waktu bertemu dengan Daud. On me alone my Lord be the guilt. Jadi tuanku Daud, tuanku raja, pokoknya semua saya yang salah deh. Dia menjadi bumper kalau saya boleh katakan. Dia menjadi perisai, pelindung untuk seluruh keluarganya, seluruh anak buahnya, seluruh rumah tangganya dapat dilindungi. Tidak terjadi kecelakaan dan kerugian yang besar. Nah, nama Abigail dari kata Ibrani, dua suku kata yaitu Ab, ya, yang artinya father, bapa, dan G-Y-L, Gil. Artinya to rejoice. Jadi kalau saya boleh simpulkan dengan bahasa sederhana, maka kata Abigail itu artinya sukacita Bapakku yang utama. Sukacita Bapakku yang membuat bertahan. Sukacita Bapakku yang selalu tinggal dalam hatiku. Abigail ada wanita yang dipenuhi oleh sukacita surgawi. Sukacita surgawi tidak mungkin dimiliki oleh seorang wanita, ya, khususnya yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, wah ini berarti pelajaran ini hanya untuk wanita. Gimana nih saya para pria yang sedang ikut? Kalau engkau belum menikah, mari kita belajar. Engkau mendapat pasangan hidup yang luar biasa. Kalau engkau sudah menikah, menjadi bahan doa. Supaya engkau memiliki seorang istri pasangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Nah Abigail itu membawa damai. Dia membawa damai untuk dirinya dan untuk keluarganya. Saya ulang. Pembawa damai untuk dirinya dan untuk keluarganya. Seorang pembawa damai adalah dimulai dari seorang yang membawa damai. Seorang yang memiliki damai di dalam dirinya. Tadi saya katakan, kita gak mungkin memberi sesuatu yang kita tidak punya. Kita harus memberi dari kelimpahan. Seorang pembawa damai karena dalam dirinya penuh dengan damai sejahtera. Seorang pembawa damai memiliki damai karena dia punya damai dari Roh Kudus. Ya, bahkan kepada Daud yang nampak menjadi musuh hari itu, dia membawa damai.
Abigail adalah contoh seorang yang mengenal Tuhan dan minta tuntunan Tuhan di setiap saat, setiap langkah, setiap keputusannya. Yang percaya katakan amin. Ya, membawa damai. Mari kita katakan, ini kata-kata yang kita bawa kemanapun kita ada, saudara. Nah, apa kualitas atau apa yang Abigail lakukan? Ada banyak, tapi hari ini kita beberapa saja. Yang pertama, Abigail seorang yang bertindak cepat dan bijak. 1 Samuel 25 ayat 18. Waktu Daud sudah mau menghunus pedangnya, akan ada pertumpahan darah. Dikatakan di situ ayat yang ke-18. Lalu segera Abigail mengambil 200 roti. Semuanya itu dimuat di atas keledai-keledainya. Ayat 19. Lalu berkata kepada pelan-pelannya, kamu berjalan mendahuluiku, aku akan mengikutimu. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa kepada suaminya. Saudara, begitu didengar Daud mau menghunus pedang, habis semua keluarganya nanti. Maka Abigail dikatakan, Alkitab katakan segera, enggak nunda. Ya, dia mengambil perbekalan, mengambil makanan dan semua yang Daud dan prajuritnya butuhkan, cepat diangkat. Dalam terjemahan ini dikatakan bahwa dia sendiri juga bersama-sama dengan pembantunya itu ngangkat sendiri, sudah kuat, luar biasa. Dan dia bilang kepada hamba-hambanya, cepat kamu jalan duluan, ya nanti aku akan ikut. Kemungkinan besar dia harus menjaga suasana hati suaminya, makanya dikatakan dia nggak bilang apa-apa ke suaminya. Saudara, wanita-wanita yang saya kasih khususnya, tidak semua hal, apalagi menyangkut kebenaran, kita harus tunduk kepada pasangan atau orang-orang yang memang tidak menyatakan kebenaran. Para wanita, para istri yang saya kasihi, jika suamimu sedang ada atau tersulut atau katakanlah mereka sedang mengambil keputusan yang salah, segeralah bertindak dengan benar. Yang percaya katakan amin. Saudara, bertindak cepat dan bijak itu akan mencegah apa? Kerugian, kehancuran yang lebih besar. Catat ini, penundaan adalah penghalang kemajuan dan keberhasilan. Saudara, merefleksi diri, dikuasai perasaan, ya, kontemplasi itu memang dibutuhkan di waktu-waktu yang lain mungkin. Tetapi dalam keadaan tertentu, maka bertindak cepat dan bijak akan menyelamatkan banyak hal. Abigail berani menghadapi bahaya karena dia tahu Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang bersamanya. Dia berhasil menemui Daud dan singkat cerita terjadi keselamatan bagi seluruh keluarga dan sanak saudaranya. Saya berdoa supaya para wanita, para istri, engkau dimanapun kau berada, waktu sebuah keadaan urgent, penting, berbahaya, mari minta hikmat Tuhan untuk bertindak cepat dan bijak. Yang kedua, Abigail adalah seorang rendah hati. Dia selesai dengan dirinya. Dia bukan tipikal Isabel, itu ada bahasa yang lain di kisah perjanjian lama. Dia tidak menjadi tipe istri dari Ayub yang mengutuki suaminya, ya, atau menjerumuskan atau memberi usulan sehingga waktu itu sebagai raja Ahab mengerjakan hal-hal yang salah mengikuti nasihat atau saran dari Isabel yang menjadi ratunya. Ini tidak ada di catatan saya, tiba-tiba Tuhan memberi hikmat itu. Tetapi Abigail yang kedua kualifikasinya dia adalah rendah hati, selesai dengan dirinya. 1 Samuel 25 ayat 23, ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya lalu sujud pada kaki Daud. Serta berkata kepadanya, Tuanku sudilah mendengarkan, biarlah kesalahan itu hamba tanggung sendiri. Dia langsung sujud sampai ke tanah kepada Daud dan dia mengatakan, aku yang salah, udah. Istilahnya gini, saudara, apapun yang kau mau kerjakan, hukum aku, jangan suami dan seluruh rumah tangga dan seisinya. Dia menjadi orang yang berdiri di depan para wanita, para istri, para ibu, atau apapun profesimu. Engkau dan saya dipanggil menjadi seorang pensyafaat. Man who standing in the gap. Woman who standing in the gap. Saya dan saudara dipanggil untuk ada di antara Allah dan manusia. Allah dan rumah tangga kita. Allah dengan komunitas kita. Allah dengan profesi atau pekerjaan pasangan atau suami kita atau apapun profesi saudara. Kita berdiri menjadi orang yang mempertahankan supaya hukuman Tuhan tidak terjadi, tapi berkat Tuhan terjadi lewat saya dan saudara yang bertindak seperti Abigail.
Biar kesalahan itu hamba tanggung sendiri. Artinya gini, udah deh hukum saya aja. Jangan suamiku, even dia kasar, dia jelek. Seperti itu saudara. Pelajaran penting. Meski bukan karena salah Anda, seringkali dalam hidup ini saudara, maka merendahkan hati adalah pelindung bagi banyak hal. Rendah hati selalu mengambil inisiatif untuk hal terbaik terjadi. Kadang masalah bukan karena salah Anda, salah saya dan saudara, tetapi kerendahan hati akan menjadi perlindungan. Seringkali bukan karena saya salah atau saudara salah untuk engkau merendahkan hati, menanggung semua kesulitan. Tapi tahukah engkau bahwa orang-orang yang berdiri menanggung semua kesulitan antara Allah dan manusia, yang tadi saya katakan, seorang pensyafaat adalah orang-orang yang membuka pintu agar berkat Tuhan, pemulihan Tuhan dicurahkan di keluarga, di sebuah bangsa, di sebuah komunitas. Saya berdoa spirit seperti Abigail itu mengalir bagi saya dan saudara. Yang ketiga, kualifikasi dari Abigail adalah melihat gambaran besar. Ya, see the big picture. Saudara, kalau saya berdiri di sini, maka saya punya ruang pandang yang terbatas. Tapi kalau saya ada di bumbungan, ada di lantai paling atas, atau saya ada di sebuah helikopter atau pesawat, pandangan saya kan lebih besar, lebih luas. Saya bisa melihat tidak hanya hal-hal kecil saja, tapi hal besar. Ada banyak kekacauan terjadi, ada banyak masalah terjadi karena seseorang tidak mampu melihat gambaran besar. Baik gambaran besar di pernikahan, gambaran besar di pelayanan gereja lokal, gambaran besar di sebuah perusahaan atau profesi. Maka melihat gambaran besar ini menjadi suatu kualifikasi yang harus dimiliki, bukan hanya untuk para wanita, ya, tetapi juga bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. 1 Samuel 25 ayat 28. Maafkanlah kelalaian hamba Tuhan. Ya, seperti itu dia katakan, Tuhan pasti akan menjadikan tuanku serta keturunan tuanku raja atas Israel. Sebab tuanku berperang untuk Tuhan dan tuanku tidak akan melakukan kejahatan seumur hidup. Abigail melihat gambaran besar, kalau sampai tangan Daud berlumuran darah akan terjadi malapetaka yang lebih besar. Saya mau katakan, Abigail contoh seseorang yang bijak dan percaya bahwa setiap keputusan itu punya dampak yang besar. Yang percaya katakan amin. Sikap selalu melihat gambaran besar mencegah kita bertindak berdasarkan pada perasaan dan situasi sesaat. Sikap melihat gambaran besar selalu mengutamakan apa saudara? Agar rencana Tuhan selalu terjadi. Bayangkan jika kita mengambil sebuah keputusan karena hal-hal kecil, karena situasi perasaan, karena situasi tekanan kondisi. Saudara, orang-orang yang hebat, pemimpin-pemimpin yang berhasil di dunia ini, saudara, dalam dunia sekuler, adalah orang-orang yang punya big picture, orang punya gambaran besar. Dia tidak akan bertindak terus-menerus berdasarkan situasi atau kondisi atau perasaannya. Tapi dia melihat gambaran yang besar. Apa yang akan dihasilkan dari kalau saya mengambil keputusan A, B, C. Alkitab katakan, orang yang bisa mengendalikan dirinya melebihi seorang pahlawan. Saya berdoa supaya kemampuan untuk melihat gambaran besar itu dicurahkan saat ini. Ibu, Kak, aku lagi dalam kesulitan, lagi dalam tekanan. Aku hidup di lingkungan yang sulit, aku hidup di lingkungan miskin, aku hidup di lingkungan yang macam-macam yang sulit. Lihat gambaran besar, jika engkau tetap melakukan kebenaran, ada di jalan yang benar seperti Abigail. Ada kasih karunia Tuhan yang dicurahkan. Bukankah di sekeliling kita banyak kisah orang-orang yang bertahan dan melihat gambaran besar, visi yang besar. Dia membangun sebuah generasi yang kuat. Yang keempat saudara, kualifikasi dari Abigail. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah yang akan bertindak ganti kita. Tuhan yang bertindak ganti saya dan saudara. Tuhan yang akan berperang bagi saya dan saudara. 1 Samuel 25 ayat 2. Lalu berkatalah Daud kepadanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemuiku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah juga engkau sendiri karena telah menahan aku melakukan pembunuhan serta main hakim sendiri. Saudara, Tuhanlah yang menjadi andalan dan pahlawan bagi Abigail. Tuhan yang sama yang Abigail sembah, yang menolong Abigail. Saya mau katakan adalah Tuhan yang tetap setia bagi saya dan saudara. Di setiap kesulitan yang besar,
Tuhan akan saudara? Memberikan favor, anugerah, hadiah dan keistimewaan bagi saya dan saudara. Daud disadarkan bahwa Abigail dipakai Tuhan untuk mencegah dia mengerjakan hal yang salah. Dan Daud mengatakan, Tuhan sendiri yang akan melakukan hal-hal terpuji bagi Abigail. Apakah engkau masih menuntut pembelaan? Apakah engkau masih menuntut bahwa engkau harus mengalami sesuatu karena dirugikan? Engkau sulit untuk melepaskan pengampunan, engkau sulit untuk melepaskan berkat, kau terus menyimpan kemarahan. Belajar dari Abigail bahwa Tuhan tidak diam, Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur di setiap masalah dan kesulitan. Hai para wanita, para ibu-ibu yang saya kasihi, para istri, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang akan bertindak ganti saya dan saudara. Tuhan yang akan bekerja memulihkan dan mengubah keadaan yang menyulitkan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, di depan saudara ada satu gambar saudara. Nobody will remember dan people will remember. Ada dua keadaan. Tidak ada orang yang mengingat saya dan saudara dalam jangka waktu yang lama ya. Tidak ada orang yang mengingat apa? Gaji saya dan saudara, jumlah uang saya dan saudara. Apalagi tidak ada orang yang mengingat betapa saya dan saudara menjadi orang yang sangat sibuk, orang yang sangat aktif, seorang yang sangat mahadir, mungkin seperti itu. Tidak ada orang yang mengingat berapa jam kita bekerja. Wah, kita ini hebat dalam mengerjakan sesuatu gitu ya, kerja keras. Dan tidak ada orang yang mengingat berapa tas bermerek yang saya dan saudara miliki. Hai para wanita, para ibu, para istri. Oh, berapa barang yang mewah. Tidak salah dengan itu, tapi orang gak akan ingat itu. Tapi orang akan selalu mengingat bagaimana cara saya dan saudara memperlakukan orang lain. Orang akan mengingat bagaimana waktu saya ketemu dengan seseorang, orang itu merasakan penghargaan yang luar biasa. Orang akan mengingat bagaimana kita menyediakan waktu untuk seseorang, menemani seseorang untuk dipulihkan, menemani seseorang untuk dibangkitkan oleh Tuhan. Orang akan mengingat waktu saya dan saudara mengerjakan atau memegang janji. Kalau ngomong, do the talk. Enggak ngomong doang, memegang janji. Perkataannya bisa dipercaya. Enggak berubah-berubah, sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Apalagi, saudara hati-hati para wanita, perkataan yang penuh gosip, perkataan yang penuh kebohongan, perkataan yang menyulut kekacauan. Tapi orang akan mengingat waktu saya dan saudara membawa berkat lewat perkataan kita. Orang akan mengingat seberapa sering kita bisa menjadi orang yang diandalkan untuk mereka bisa bangkit dan ketemu kasih karunia Tuhan. Saya berdoa di hari Mother's Day Internasional ini, para wanita, para ibu, para istri dimanapun kau ada, para bapak, para pria yang sedang bersama-sama beribadah saat ini, doakan nanti mereka, doakan saya juga wanita saudara ya, supaya Tuhan bisa pakai engkau. Nah, saya akan sampai di akhir dari pelajaran khotbah kita hari ini dari Mazmur 37 ayat yang ke-37. Ya, mari kita baca bersama-sama. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Berapa banyak saya dan saudara, para ibu, para wanita, para pria, dimanapun kau ada saat ini, bersama-sama kita belajar beribadah. Ya, berapa banyak saya dan saudara yang ingin punya masa depan yang gemilang, masa depan yang berhasil. Yes, amin, saya juga mau. Nah, Alkitab katakan, siapa pemilik masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan itu? Yang dikatakan yang pertama adalah orang yang tulus, bukan bulus, saudara, tulus. Orang yang apa adanya, orang yang tidak melakukan kejahatan dengan sengaja, itu orang tulus, saudara. Ya, orang tulus adalah orang yang bisa berbuat kesalahan, tapi dia tidak menyalahkan orang dan situasi. Dia belajar untuk mengubah dirinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu orang tulus. Orang tulus itu adalah orang yang tidak punya rencana jahat, menyimpan kemarahan dan kesalahan begitu lama. Orang yang tulus adalah orang yang tahu dirinya penuh dengan kelemahan dan dia bisa menerima orang dengan seperti Tuhan Yesus melihat. Orang tulus adalah orang yang punya masa depan. Yang kedua, jujur, saudara.
Jujur itu artinya apa yang kita pikir, katakan, kerjakan itu sinkron bersama-sama. Jujur artinya tidak mengatakan yang merah menjadi hitam. Jujur artinya menjadi diri sendiri dan tidak mau menjadi diri seperti yang lingkungan, situasi dan kondisi tuntut. Dan saudara perhatikan, siapa orang yang punya masa depan yang cerah? Alkitab katakan, pada orang yang suka damai. Jadilah pembawa damai yang memiliki agenda membangun kekuatan. Ya. Jadilah orang pembawa damai yang memberi kekuatan, yang membangun kesabaran dan yang menciptakan kesatuan dimanapun kau ada. Mari kita tundukkan kepala. Ambil beberapa waktu bersaat teduh dengan Roh Kudus. Izinkan firman Logos menjadi rema yang mengubahkan saya dan saudara. Adakah engkau yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh tekanan, bahkan kau ada di lingkungan seperti Abigail yang begitu sulit. Kita belajar hari ini, Abigail adalah sosok pribadi yang menjadikan sukacita Bapa Surgawi itu menetap tinggal dalam hatinya. Artinya keadaan hati dan damai sejahtera tidak dikuasai oleh apapun yang ada di sekelilingnya, oleh siapapun orang-orang yang sedang mengerjakan hal-hal yang buruk bagi dirinya. Minta Roh Kudus menguasai setiap saya dan saudara. Dia Tuhan yang memegang setiap musim hidup kita. Dia Tuhan yang memegang setiap musim dalam hidup saya dan saudara. Dia Tuhan yang setia. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Pada saat ini kiranya kasih dan karunia Tuhan turun menguatkan setiap kami, khususnya kami berdoa untuk para wanita, para ibu, para istri, apapun profesi kami yang saat ini bersama-sama beribadah di hari Mother's Day International. Turunlah kiranya Tuhan pengurapan roh yang seperti Abigail yang membawa generasi ini level up untuk ketemu dan mengerjakan rencana dan visi Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara, kota di mana kami ada. Biar jadikan Indonesia Raya. Kami sepakat berdoa, kami menjadi orang yang berdiri antara Tuhan dan umat. Tuhan membawa damai sejahtera. Kami mengangkat tangan memberkati gereja lokal di mana kami digembalakan. Kami berdoa khususnya untuk GBI Arauna, mulai dari Bapak Gembala, seluruh pelayan Tuhan. Engkau mengurapi seluruh jemaat Arauna, diberkati, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami menjadi terang dan garam dimanapun kami ada. Love God, love people. Kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang sedang ragu-ragu Tuhan. Dan kekuatan-Mu dialirkan. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mencurahkan berkat-Nya, damai sejahteranya kepada saya dan saudara. Penyertaan dan hubungan yang manis, tuntunan Tuhan bekerja bagi saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Setiap kali kita percaya Yesus, sampai selama-lamanya kita tetap percaya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.